Ada Miss. Hadir semua? Hadir Miss. Jauh banget kelas 6B ini. Beri tepuk tangan untuk kita. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Yang dipimpin oleh Abang Najib. Berdiri. Siap. Pada Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih buat Bang Najib. Semoga hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Miss ada speaking. Speaking biasa. Oke, udah tahu kan? Oke, kita mulai. Tepuk gujong. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Good job. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Good job. Jempol kanan, jempol kiri digabung jadi good job. Kanan kiri dikasih good job. Good job. G-O-O-D-G-O-B. Good job. Good job asik. Good job. Good job asik. G-O-O-D-G-O-B. Good job. Good job asik. Good job. Good job asik. Oke, tepuk tangan. Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. tentang teks Eksplanasi. Teks eksplorasi. Miss harap setelah belajar hari ini anak-anak Miss semuanya bisa memahami, menentukan, menyimpulkan pengertian, struktur dan juga ciri-ciri dari teks Eksplanasi. Miss mau tanya nih, apa sih teks eksplanasi itu? Ayo, siapa yang mau jawab? Ya Indah? Teks eksplanasi adalah teks yang melaporkan suatu proses peristiwa yang detail dan menggunakan fakta-fakta yang mendukung. Ya, nice. Yang lain? Ayo yang lain. Ya, Jasmine. Teks eksplanasi adalah teks yang menanyakan suatu proses bagaimana tentang suatu topik. Ya, nice. Yang lain? Adit. Eksplanasi adalah proses mengapa dan bagaimana tentang peristiwa alam dan fenomena alam. Ya, nice. Yang lain ada lagi? Taruh. Teks mengambil estimasi hasil pendataan fakta sosial dengan segala penilaian. Nice. Yang lain ada lagi? Oke, dan apa? Kaza. Eksplanasi adalah teks tentang mengapa bagaimana alam sosial dan Yes, benar. Beri tepuk tangan yang teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan terjadinya sesuatu yang berdasarkan ya fakta, ya kan, maupun dia berdasarkan fenomena sosial maupun fenomena alam. Miss akan tayangkan video. Miss harap anak-anak Miss menyimak dengan seksama. Nanti setelah videonya selesai, Miss ada pertanyaan. Oke? Di pantai, kita pasti bisa melihat ombak, baik di tengah laut atau di yang sampai di pinggir pantai. Nah, ada
mereka nih yang jadi penasaran, kok bisa ya ada ombak di laut? Informasi tentang ombak bisa kita temukan pada bacaan yang namanya teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang alasan dan metode terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Teks eksplanasi berguna untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi. Teks eksplanasi biasanya berisi fakta atau kenyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Informasi yang dibahas bersifat ilmuwan atau ilmiah dan tidak bertujuan untuk mempengaruhi atau mengajak membaca. Teks eksplanasi dapat membahas tentang fenomena alam maupun sosial. Fenomena alam yang dibahas misalnya gerhana bulan, gunung meletus, dan gempa bumi. Sedangkan fenomena sosial mencakup kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat. Contohnya, terjadinya konflik antar kelompok, keragaman batik di berbagai daerah, atau meningkatnya tokoh-tokoh lain. Lalu, bagaimana struktur teks eksplanasi itu? Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Bagian awal berupa pernyataan umum yang berisi definisi, latar belakang, rangkaian peristiwa tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena bisa terjadi. Sedangkan bagian yang terakhir adalah interpretasi. Bagian ini berisi pendapat penulis dan kesimpulan dari fenomena yang dibahas. Supaya lebih paham, coba perhatikan contoh teks eksplanasi tentang peristiwa tsunami berikut. Lalu, kita identifikasi bagian-bagian. Paragraf pertama termasuk pernyataan umum karena berisi penjelasan tentang definisi dan keadaan umum pada peristiwa tsunami. Lalu, paragraf kedua termasuk deretan penjelas karena berisi tentang penyebab terbentuknya tsunami, yaitu pergeseran lempeng ataupun letusan gunung berapi di dasar laut. Terakhir, paragraf ketiga merupakan interpretasi. Di paragraf akhir ini, penulis membuat kesimpulan tentang fenomena tsunami. Barusan kita sudah membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks eksplanasi. Sekarang kita bahas bagaimana langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Langkah pertama menulis teks eksplanasi adalah menentukan topik yang akan dibahas. Sebaiknya kita pilih topik yang menarik, misalnya membahas peristiwa yang sering terjadi di sekitar atau mungkin yang sedang viral di media sosial. Langkah kedua adalah membuat kerangka. Adanya kerangka dapat membantu kita untuk memilih dan menyusun informasi apa saja yang akan disampaikan dalam teks. Misalnya, apabila kita ingin menulis teks eksplanasi tentang terjadinya pasang surut air laut, maka kerangka terdiri dari pengertian, penyebab, dan dampak terjadinya pasang dan surut laut. Langkah yang terakhir adalah mengembangkan kerangka menjadi informasi yang utuh. Kita dapat mencari informasi dari berbagai sumber seperti buku atau internet. Setelah itu, susun kalimat sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Sekarang, teman kita sudah paham kan bagaimana cara menulis teks eksplanasi? Jika kalian diminta untuk menulis teks eksplanasi, kira-kira fenomena apa yang ingin kalian bahas? Bagaimana kira-kira kerangka teksnya ya? Jawab di kolom komentar. Kalau mau latihan. Oke, sudah selesai untuk videonya? Sudah, Nah, Miss. tadi kan anak-anak sudah tahu nih pengertian teks eksplanasi. Nah, di video tadi ada ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi. Sekarang Miss tanya nih, ada berapa struktur teks eksplanasi? Ada 3. Nah, Miss nggak mau kayak gitu, angkat tangannya biar Miss tunjuk. Alisa, Ada 3 Miss. tanya Alisa. Pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Apa itu deretan penjelas? Siapa yang tahu? Ayo. Hah? Naila. Nah,
menjelaskan suatu kejadian. Apa lagi? Ringkas adalah yang menjelaskan suatu kejadian proses melakukan bagaimana kira-kira manusia. Yes, yang lain? Deretan penjelas berisi tentang pertanyaan bagaimana dan mengapa. Ya, oke. Lagi Miss tanya ini. Pernyataan umum, apa pengertiannya? Atau apa yang dibahas di pernyataan umum itu? Alisa, lihat. Bahas tentang definisi dan latar belakang. Ya, definisi dan latar belakang. Definisi itu apa, nak? Pengertian. Yes, that's right. Lagi, yang ketiga, interpretasi. Apa itu interpretasi? Nah, Jasmine. Prestasi berisi kesimpulan. Kesimpulan. Kesimpulan itu apa? Adik. Satu adalah seperti hasil dari suatu yang telah diciptakan oleh Yes, that's right. Tepuk tangan buat kita di sini. Ini ada contoh teks eksplanasi. Anak-anak Miss lihat ke depan. Miss bayangkan. Apa judulnya, nak? Banjir. Kan struktur teks eksplanasi tadi ada 3. Nah, Miss tanya, di paragraf mana yang menandakan dia pernyataan umum? Kenapa? Karena berisi definisi dan latar belakang. Yes, that's right, Alisa. Paragraf pertama. Sama. Sini. Kalau yang kedua, deretan penjelas dari paragraf berapa sampai ke paragraf berapa? Ayo angkat tangannya, Miss kamu kayak gitu. Nah, taruh. 2, 3 aja. Sampai ke 4. Oke, that's right, adik. Nah, yang terakhir? Namanya apa? Pandai-pandai banget kalian ya. Oke, yang ubah bumi. Nah, ini ada di LKPD. Nah, kita bahas sekarang. Kalau ini bagian paragraf kemana yang namanya pernyataan umum? Paragraf pertama. Kalau deretan penjelas 2 sampai 3 benar sih, Pak. Yang terakhir namanya interpretasi apa? Hebat sekali. Hai, semuanya sudah paham? Yakin? Yakin. Kasih LKPD? Bisa? Bisa. Tunjukkan kelompok mana yang paling oke. Oke? Oke. Jangan dikerjakan rendah. Bentar ya, Miss jelaskan dulu cara penggunaan. Oke? Hello? Hello, Nampak kau. Miss, lihat Miss, oke? Nah, Mana motonya? ini Yang gambar bulat itu? pertama itu ada nama anggota kelompok. Yang titik 2 dijawab nama kelompok kalian apa? Miss sudah buat kan? Yang senyum buat senyum, yang sapa buat sapa, yang bukan buat sapa. Oke? Nah, jadi ini kan ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Kalian buat yang pertama siapa? Misalnya Adit atau yang pertama Jasmine. Oke? Paham? Yang pertama atau Syifa. Oke? Bulan ya bebas. Oke? Nah, lembar keduanya coba dibuka. Buka sama-sama. Oke? Kalian cukup baca yang terakhir. Yang ketujuh pengerjaan. Oke? Dibaca. Oke? Lanjut. Nah, lembar ketiganya ini berisi teks eksplanasi yang sudah bisa yang gempa bumi. Yang kalian kerjakan cukup di lembar keempat. Ada 5 soal. Oke, Miss kasih
waktu buat kalian. Kerjakan dengan bagus, kata-katanya buat yang bagus. Oke, bisa? Bisa, Miss. Silakan dikerjakan. Pegang lah kamu Vivi, sebentar ya. Tapi ada kan di situ kameranya. Sorry. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Nak. Ini ada jangan dulu. Dewa, kenapa Dewa? Harusnya jam berapa? Jam berapa? Iya. Ada dong. Itu aku ngajar. Nah, sholat dulu. Pegang apa? Oke, bisa. Bisa. Kok sopan? Gimana? Bisa.
Lanjut. Salam ketiga. Dua kelompok lagi bagaimana? Satu sudah selesai. Sopan bagaimana ini sopan? Oke. Sopan. Kelompok senyum, lanjut sopan, sapa. Oke, sini maju tiga. Perwakilan aja ya nak, satu orang. Beri jalan dulu untuk Alisa. Kelompok yang lainnya mohon didengarkan kawannya ya nak. Oke, bisa? Bisa. Yang pertama itu Sipa dari kelompok senyum. Silakan Sipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pushita Buntas, perwakilan dari kelompok senyum. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Apa tema dari teks eksplanasi tersebut? Bencana alam terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan bumi yang sangat dahsyat. 2. Catatlah informasi penting dari teks eksplanasi tersebut. Gempa tektonik terjadi karena lapisan gerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga menghalangi pergerakan tektonik atau tektonik plate. 3. Buatlah kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikianlah, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat tertentu saja, seperti pada batas Pasifik. 4. Tuliskan cerita dengan bahasa kamu sendiri tentang eksplanasi tersebut. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi karena adanya lapisan gunung berapi yang dahsyat dan sangat banyak korban jiwa. 5. Dari eksplanasi tersebut, dimanakah
sopan, saya akan mempresentasikan diskusi hasil kelompok. 1. Apa tema dari teks eksplanasi tersebut? Tema dari teks eksplanasi tersebut adalah bencana alam yang terjadi karena pergeseran lapisan bumi dan letusan gunung yang dahsyat. 2. Catatlah informasi penting dari teks eksplanasi tersebut. Gempa bumi adalah getaran bumi atau goncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. 3. Buatlah kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut. Gempa dapat terjadi kapan saja, tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat tertentu saja, seperti pada batas plat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api pada Baniha Gunung Merapi. 4. Tuliskan cerita dengan bahasa kamu sendiri tentang teks eksplanasi tersebut. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lempeng bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat. 5. Dari teks eksplanasi tersebut, di manakah paragraf deretan penjelas di bagian paragraf 2 dan 3? Oke, bentuk tangan. Kembali. Ini yang habis. Mulai. Sama Miss. Oke, sudah bisa dulu. Kita kan sudah belajar tentang teks eksplanasi, ya kan? Jadi Miss memberi kesempatan kepada kalian yang ingin bertanya. Oke, sudah. Jadi teks eksplanasi itu minimal berapa paragraf? Teks eksplanasi itu minimal berapa paragraf? Oke, pertanyaannya sangat bagus. Nah, langsung Miss jawab aja ya. Teks eksplanasi itu tidak ada minimal berapa paragraf. Tapi, jika dia sudah memenuhi ketiga struktur tersebut, yang pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi, kalau ketiganya sudah ada, sudah dikatakan teks Eksplanasi. Yes. Ada lagi, nak? Apa lagi yang ingin bertanya? Oke, Mas? Semuanya sudah paham? Paham. Jadi, kalau Miss kasih soal evaluasi, bisa jawabnya? Bisa. Jangan tengok-tengok belakangnya, oke? Kerjakan sendiri, oke? Ini tidak pakai kelompok. Ini sendiri-sendiri. Sabar, ini Miss jelaskan. Oke, lihat Miss, semuanya depan diri Mas. Namanya dibuat nama, kelasnya jangan lupa, nomor absennya juga, oke? Jawabnya di sini. Apa yang buat? Iya, Miss ini dulu.
Nomor 1 S Bintang. Oke, bulan. Satu, teknik eksplanasi adalah Langsung jawabannya. jawabannya adalah A. Teks yang berisi tentang penjelasan. Oke, benar. Nomor 1 jawabannya A. Yang salah disalahkan. Oke, udah. Nomor 2. Jasmine. 2. Di bawah ini yang termasuk ke dalam struktur teks eksplanasi ialah D. Pernyataan umum. Ya. Nomor 2 jawabannya pernyataan umum. Oke, Adit yang ketiga. Tiga, karakteristik atau tidak dari teks eksplanasi adalah A. Isinya merupakan fakta. Oke, jawabannya adalah A. Bisa, Miss. Nomor 4. Nah, respon. Ini ciri-ciri teks eksplanasi kecuali D. Berisilah penjelasan. Oke, benar D. Yang nomor 5. Raihan. Dari teks eksplanasi B. Oke, benar. B. Sebab dan akibat. Oke, yang salah disalahkan. Ya, buat GS. Benarnya berapa? Salahnya berapa? Buat namanya NP. Nama pemeriksaannya dibuat. Ini yang konten. Kalian dibutuhkan BS sama NP. Itu Miss yang konten. Nggak kena kau. Oke. Nah, semuanya udah selesai. BS dan NP-nya dibuat. Oke, sini. Itu tadi tolong di. Ah, ini seperti arah. Gimana? Yang mana Miss kali ini? No pakai suara. Nanti Miss datang ke sini. Oke, sekarang misalnya yang benar semua siapa angkat tangannya? Oke. Oh, kalau maksudnya benar semua nih. Yakin? Yang benar yang 4. Oh, pasti juga. Makanya. Yang benar yang 3. Ada. Angkat tangannya yang jujur. Yang benar yang 2. Ada. Yang benar yang 1. Oke. Ini yang terinilai, oke? Nah, karena kita sudah belajar tentang teks eksplanasi, Miss mau ada yang menyimpulkan di kelas ini. Siapa yang ingin menyimpulkan? Ya udah, angkat tangannya saja. Nah, nanti berdiri Fatih. Ada Miss. Kita dapat mengetahui apa pengertian dari teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, dan langkah-langkah membuat teks eksplanasi. Kemudian teks eksplanasi adalah teks yang melaporkan suatu proses dari peristiwa secara detail dengan menggunakan fakta-fakta yang begitu. Ciri-cirinya adalah berisi dengan menggunakan fakta, berisi keilmuan, dan tidak memengaruhi pembaca. Yes, tadi. Strukturnya yaitu pernyataan umum, pernyataan penjelas, interpretasi. Langkah-langkah membuat teks eksplanasi yaitu menentukan topik, menyusun kerangka, dan mengembangkan kerangka yang telah disusun. Oke, beri tepuk tangan. Ada media di sini kan? Udah cukup Fatih aja. Semuanya sudah paham berarti? Sudah paham? Oh, Adit, ada yang mau menyimpulkan? Enggak? Oke, karena sudah paham
silakan. Berdiri. Berdiri pun boleh, berdiri. Atau kita mau nyanyi lagi? Coba, Nabi.